Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jumpa lagi ya dengan saya pada pertemuan ketiga ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem dokumentasi manual. Kemarin kita sudah belajar mengenai sistem dokumentasi, kemudian sistem informasi kesehatan, sistem informasi keperawatan. Saat ini dengan saya kita akan diskusi mengenai sistem dokumentasi manual. Nah, sebelumnya sudah tahu ya apa itu dokumentasi ya. Di dokumentasi adalah suatu proses penulisan atau pengarsipan ya. Jadi asuhan keperawatan itu mulai dari pengkajian sampai evaluasi kita tuliskan dalam satu tulisan, entah itu manual atau elektrik, sebagai laporan dari bentuk pertanggungjawaban kita sebagai seorang perawat ya. Jadi di sini sistem dokumentasi ada dua, manual dan elektronik. Untuk yang pertama saya akan jelaskan yang manual dulu. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan atau kita akan belajar mengenai yang pertama, pengertian dokumentasi keperawatan manual, kemudian apa sih kelebihan dokumentasi keperawatan manual sehingga masih dipakai untuk penulisan asuhan keperawatan, kemudian apa saja kekurangan dari dokumentasi keperawatan manual, serta upaya apa yang kita bisa lakukan untuk membuat agar dokumentasi keperawatan manual itu bisa menjadi lebih efektif. Ini untuk mengurangi atau mensiasati dari kekurangan dokumentasi keperawatan. Oke, langsung kita bahas tentang sistem dokumentasi. Nah, jadi dokumentasi keperawatan ini adalah sesuatu yang mengacu pada informasi klien yang ditulis atau dihasilkan secara elektronik yang diperoleh melalui proses keperawatan. Nah, dokumentasi keperawatan ini sendiri merupakan bagian integral dari praktek keperawatan. Jadi dia merupakan bagian dari keseluruhan praktek keperawatan. Salah satu yang penting dari proses atau praktek keperawatan adalah dokumentasi keperawatan itu sendiri, di mana kita harus menuliskan semua yang kita lakukan dan melakukan apa yang kita tulis di dokumentasi keperawatan. Nah, karena kita mengacunya kepada manual, maka tentu akan melibatkan yang namanya paper ya, kertas sebagai bentuk dari tulisan tersebut. Nah, dokumentasi sebagai bukti tertulis dari, dokumentasi itu apa sih? Jadi dokumentasi adalah bukti tertulis dari interaksi antara dan di kalangan tim profesional kesehatan, pasien, dan keluarga. Jadi dengan dokumentasi ini merupakan suatu komunikasi, suatu interaksi antara tim profesional dan tim profesional dengan pasien atau keluarganya. Kemudian apa saja yang didokumentasikan? Bisa semua hal tentang pemberian tes, kemudian prosedur-prosedur yang harus dilakukan pasien, serta perawatan-perawatan untuk menyembuhkan pasien. Selain itu juga dokumentasi sebagai bukti tertulis dari tanggapan pasien terhadap tes diagnostik dan intervensi. Jadi selain ada tes, kemudian prosedur, pemeriksaan misalnya, itu juga ada hasil pengkajian klien, catatan kesehatan klien, termasuk bagaimana sih hasil dari tes diagnostik yang dilakukan pasien dan intervensi apa yang tepat untuk menanggapi respon klien tersebut. Nah, itu semua dituliskan di dokumentasi. Nah, kita ingat lagi yang namanya prinsip dokumentasi keperawatan. Yang pertama adalah faktual. Jadi, dokumentasi keperawatan itu harus berdasarkan fakta, bukan interpretasi, bukan asumsi atau kesimpulan
dari petugas kesehatan. Kemudian harus akurat, jadi infonya harus akurat, harus terbukti dan jelas sesuai standar. Nah, jadi kita menuliskan dokumentasi keperawatan sebagai seorang perawat harus sesuai dengan standar. Nah, standarnya apa? Standarnya adalah dari Nanda, Noknik, kemudian bisa menggunakan sekarang yang sedang digalakkan adalah SDKI, SLKI, dan SIKI. Kemudian yang namanya dokumentasi itu harus lengkap. Jadi mulai dari catatan pasien, kemudian pemeriksaan fisiknya, diagnostiknya, semuanya harus lengkap, terorganisir, berarti tertata rapi, sistematis, dan terjadi pada saat ini, tepat waktu. Itu sekilas overview tentang dokumentasi keperawatan. Nah, kita masuk ke sistem dokumentasi keperawatan secara manual. Apa itu sistem dokumentasi manual? Adalah sistem yang mengatur catatan baik tertulis maupun elektronik yang menggambarkan layanan keperawatan kepada pasien sebagai bukti bagi tenaga berwenang. Nah, kita lihat dulu mengenai pedoman penyimpanan dokumentasi klien. Jadi, catatan pedoman penyimpanan ini kita lihat dari catatan yang berisi hasil pemeriksaan darah atau produk darah. Nah, kalau catatannya seperti ini harus disimpan selamanya, jadi tidak boleh dihilangkan atau dimusnahkan. Kemudian kalau tentang catatan primer atau klien, misalnya catatan dokter, kemudian perawat, atau konsultasi, atau resum dan pemberitahuan tentang kematian pasien, ini disimpan selama-lamanya adalah 10 tahun. Jadi setelah 10 tahun bisa dimusnahkan atau dihilangkan. Kemudian untuk data-data sekunder atau dokumentasi sekunder, misalnya hasil pemeriksaan diagnostik, kemudian catatan pengobatan, ini bisa disimpan sampai 6 tahun. Kemudian catatan sementara, misalnya bagaimana laporan diet klien, apakah pakai KTP atau pakai rendah garam misalnya, serta bagian grafik, misalnya grafik suhu, kemudian grafik pertumbuhan misalnya, itu bisa disimpan selama 1 tahun saja. Nah, karena inilah maka kita perlu melakukan dokumentasi secara lengkap dan secara baik terorganisir agar data-data yang diperlukan atau data-data yang didapatkan ini tidak hilang. Nah, apa itu dokumentasi keperawatan manual? Jadi, dokumentasi keperawatan manual adalah dokumentasi atau catatan tentang layanan kepada klien yang dikerjakan atau dituliskan pada kertas dan berbentuk naratif. Nah, jadi karena kata-katanya manual berarti tentu dia berhubungan dengan yang namanya kertas atau paper karena menuliskannya dengan tinta dan kertas. Nah, untuk dokumentasi ini berbentuk narasi, jadi berbentuk paragraf yang menceritakan kondisi dari pasien tersebut. Kemudian secara tradisional didefinisikan sebagai lembar dan narasi catatan pasien. Jadi dia memang lembaran-lembaran kayak RM ya, rekam medis itu kan bentuknya lembaran-lembaran, di mana di situ ada narasi, catatan-catatan kesehatan pasien, mulai dari pasien masuk, kemudian perawatan selama di rumah sakit, pemeriksaan, pengobatan, dan asuhan keperawatannya, misalnya ditulis di diagnosanya di catatan perkembangan pasien kan itu ditulis diagnosanya apa, kemudian intervensinya apa, serta evaluasinya seperti apa. Nah, jadi seperti ini misalnya untuk dokumentasi manual. Jadi di sini misalnya apa diagnosa keperawatannya, misalnya ketidakefektifan pola nafas, kemudian apalagi misalnya resiko infeksi, kemudian misalnya apalagi ada masalah tentang
eliminasi bowel misalnya. Nah, ini ditulis intervensinya apa dan dievaluasi seperti apa. Ini contoh dari format catatan perkembangan klien di rekam medis pasien. Jadi seperti ini yang dinamakan dengan dokumentasi keperawatan manual. Oke, sebelum kita lanjut, saya ralat dulu. Jadi ini tadi adalah sistem dokumentasi keperawatan ya, bukan manual. Jadi sistem dokumentasi keperawatan adalah sistem yang mengatur catatan baik tertulis maupun elektronik. Jadi sistem dokumentasi keperawatan itu bisa ditulis secara tertulis, yaitu dengan manual dan maupun elektronik, yaitu secara komputer secara elektronik yang menggambarkan layanan keperawatan kepada pasien. Ini merupakan atau sistem dokumentasi keperawatan merupakan bukti dari tenaga kesehatan yang berwenang bahwa dia memang melakukan tugasnya. Oke, lanjut lagi. Tadi ya, sampai di sini. Nah, ini contoh dari perkembangan, catatan perkembangan pasien. Jadi nanti kalau Anda lihat di rumah sakit, ada lembar CP, catatan pasien. Di situ nanti akan ada dituliskan diagnosa keperawatan, kemudian intervensi sampai evaluasi, kemudian ada catatan perkembangan pasien ini. Nah, ini biasanya implementasi, misalnya apa yang dilakukan pada tanggal ini, misalnya memberikan obat, kemudian memberikan fisioterapi dada, memberikan nebulizer, misalnya semuanya ditulis di sini. Nah, itu nanti akan berdampingan dengan catatan dari dokter juga, kemudian konsultan yang dibutuhkan ataupun ahli gizi, semuanya ditulis manual seperti ini. Nah, lalu bagaimana bisa ada dokumentasi elektronik pada saat sekarang? Jadi, temuan hasil penelitian itu menyebutkan pada tahun 2011, perawat di Amerika mengkomunikasikan informasi pasien berbasis kertas. Jadi, dokumentasi itu kan tadi sebagai salah satu interaksi atau komunikasi. Jadi, pada tahun 2011, perawat Amerika mengkomunikasikan informasi pasien dengan laporan di kertas. Nah, laporan atau sistem dokumentasi manual ini digunakan sebagai alat pendukung untuk menilai, mengintervensi, dan mengevaluasi pasien. Jadi, sistem dokumentasi manual ini atau secara tertulis ini dilakukan sebagai sarana untuk menilai, memberikan intervensi, implementasi, dan mengevaluasi pasien. Kemudian dokumentasi manual, nah ini seiring dengan waktu ternyata dokumentasi manual ini seringkali tidak dapat dipahami dengan baik karena entah itu dari tulisannya, kemudian dari kemampuan berpikirnya, dari analisanya. Nah, kemampuan menulis manual tidak lagi dipandang sebagai metode yang menguntungkan untuk mengkomunikasikan informasi pasien. Lama-lama dari sini dievaluasi kok ternyata sulit ya, tidak efektif ya untuk melakukan dokumentasi secara manual, tulisannya nggak jelas, nggak bisa dibaca, kemudian dalam analisis juga tergantung dari kemampuan kemampuan perawat atau kemampuan tenaga kesehatan sehingga tidak terjadi keseragaman standar. Nah, dari sinilah makanya beralih menjadi dokumentasi elektronik. Tapi sebenarnya ada beberapa kelebihan yang bisa diambil dari sistem dokumentasi manual, yaitu yang pertama adalah dapat dikerjakan oleh siapa saja ya. Yang penting kan dia itu lulusan perawat ya, bisa baca tulis kan udah ya, karena dia memang hanya menulis di kertas, hanya melaporkan catatan perkembangan pasien di kertas. Jadi bisa dilakukan oleh siapapun
tidak perlu keterampilan khusus. Misalnya dia harus bisa Excel, dia harus bisa Microsoft Word yang paling rendah, atau keterampilan-keterampilan lain sampai yang dia harus mengekstrak data, kemudian keterampilan untuk mencari atau menciptakan suatu catatan keperawatan berbasis elektronik misalnya, kan tidak diperlukan keterampilan khusus seperti ini karena hanya cukup menulis dengan tinta dan dituliskan di kertas. Jadi kelebihannya seperti ini. Kemudian tidak perlu kelebihan yang lain, tidak perlu mempelajari cara kerja suatu alat atau benda yang digunakan untuk mengerjakannya. Jadi tidak perlu mempelajari bagaimana sih cara memasukkan data, kemudian bagaimana cara melingkannya dengan diagnosis, kemudian cara melingkan dengan intervensi. Nah, ini tidak perlu mempelajari hal-hal seperti ini karena semuanya ditulis tangan, tidak harus mencari di elektronik atau komputer. Tapi seperti yang kita lihat, banyak kekurangan dari dokumentasi keperawatan secara manual. Karena apa? Memerlukan waktu, apa saja kekurangannya? Memerlukan waktu yang lama saat penulisan. Nah, kalau orangnya tersebut atau petugas tersebut cepat ya menuliskannya ya. Kadang kan tidak semua orang itu kecepatan menulisnya sama. Meskipun dia cepat juga pasti lebih banyak membutuhkan waktu yang lama dibandingkan misalnya Anda langsung menulis di komputer nih. Ciri-ciri pasien seperti ini, langsung keluar klik, keluar diagnosa. Beda dengan secara manual, harus ditulis tangan satu-satu kan. Tentu ini membutuhkan waktu yang lama saat penulisan. Kemudian, seperti yang saya jelaskan tadi, kemampuan analisis antar perawat itu bervariasi. Jadi tidak semua perawat itu bisa menganalisis atau bisa berpikir kritis misalnya. Sama ya, dimanapun itu tidak akan ada orang yang pemikirannya sama atau levelnya sama, pasti bertingkat. Demikian pula kemampuan dari berpikir kritis. Makanya dimanapun pasti ada yang namanya hierarki ya, atasan, bawahan, ada karu, ada tim pelaksana, karena memang kemampuannya berbeda, kemudian dari segi pengetahuan dan yang lainnya. Nah, karena adanya variasi perawat, maka akan menimbulkan hasil analisis yang berbeda, sehingga diagnosa keperawatan dan perencanaan dapat bervariasi. Satu pasien misalnya dipegang oleh 2 perawat misalnya, pasti nanti akan beda hasil analisisnya. Ini salah satu kekurangan dari dokumentasi keperawatan manual. Kemudian, yang ketiga, sering sulit dibaca dan dapat disalahartikan, sehingga hanya digunakan untuk satu orang pada satu waktu. Yang namanya tulisan, tidak semua orang itu bisa menulis dengan rapi dan bagus. Kadang tulisannya bisa sandi rumput atau bisa tulisannya seperti cakar ayam. Jadi tulisan-tulisan seperti ini biasanya akan sering sulit untuk dibaca, akan sulit dimengerti, bahkan bisa disalahartikan. Selanjutnya, lebih sulit dianalisis untuk keperluan penelitian dan dalam pengambilan keputusan. Nah, karena dia berbasis kertas, kadang tidak ada bukti sumbernya dari mana, kemudian bagaimana maksudnya. Kalau kita mau cari data juga sulit, harus cari-cari lagi di mana nulisnya. Nah, ini lebih sulit untuk dianalisis jika kita akan melakukan penelitian ataupun pengambilan keputusan. Akan lebih gampang jika data diambil dari elektronik atau komputer karena datanya lebih lengkap, kemudian lebih mudah dicari, tinggal search aja di komputer udah langsung keluar. Tidak perlu cari satu persatu rekam medis yang begitu banyak berjibun misalnya ya. Nah, ini salah satu kekurangan dari dokumentasi keperawatan secara manual.
Nah, kemudian bagaimana caranya atau apa upaya kita agar dokumentasi manual tersebut bisa efektif? Tetap kita upayakan untuk mengefektifkan dokumentasi keperawatan manual karena memang sampai sekarang masih digunakan sistem ini, selain dibarengi juga dengan elektronik. Jadi bagaimana caranya agar efektif? Yang pertama, penggunaan kosakata umum. Jadi diusahakan saat menuliskan dokumentasi keperawatan, gunakanlah kosakata yang umum dipakai, yang sudah baku. Jangan membuat kosakata yang hanya kita sendiri yang tahu misalnya atau tidak ada dalam KBBI atau PUEBI. Nah, untuk apa penggunaan kosakata umum ini? Untuk meningkatkan kualitas dokumentasi, kemudian mendukung upaya penelitian dan meningkatkan komunikasi serta mengurangi kesalahpahaman. Jadi gunakan istilah bahasa Indonesia yang baik dan benar, jangan bahasa daerah, apalagi bahasa daerahnya orang mana gitu ya. Semua juga nggak akan tahu kalau bahasa daerah ya, entah itu dari Sabang sampai Merauke punya bahasa daerah sendiri-sendiri. Jadi agar dokumentasinya ini efektif, kita bisa menggunakan kosakata umum. Yang selanjutnya, yang kedua, upayanya adalah kita harus memperhatikan yang namanya legalitas ya, atau istilahnya adalah legal ya, untuk membuat tulisan ini legal dan dapat kita pertanggungjawabkan. Nah, bagaimana caranya atau kenapa harus menggunakan legalitas? Nah, ini bisa meningkatkan kualitas dokumentasi. Nah, caranya seperti apa? Nah, ini yang perlu Anda ingat ketika nanti Anda membuat askep. Nah, jadi nanti kalau ada yang membuat askep itu di Tipex atau di label, nah saya akan menanyakan legalitasnya seperti ini. Jadi perlu Anda ingat, ketika Anda membuat askep kemudian salah, tidak boleh di Tipex. Ya, jangan menghapus atau melenyapkan tulisan. Cukup coret dengan satu garis lurus pada data yang keliru, kemudian nyatakan alasan kesalahannya. Jadi yang benar apa, ditulis aja di atasnya. Nah, di situ nanti dikasih paraf dan nama perawat, serta tanggal berapa data ini diganti. Jadi ingat ya, tidak boleh di Tipex atau di label, tapi cukup dicoret. Nah, nanti saya akan lihat di tugas kalian dalam membuat askep, apakah ada yang di label atau di Tipex. Nah, ini berarti salah ya. Ini pun juga kalau saya punya kesempatan melihat dokumentasi askep Anda secara tertulis ya, karena pada zaman atau masa seperti ini saya belum bisa melihat karena semua serba komputer ya, ditulis komputer, kirimnya file. Jadi saya tidak tahu bagaimana tulisan tangan Anda. Nanti kalau ada kesempatan untuk melihat askep Anda secara tertulis, nanti saya akan ingatkan lagi tentang poin ini. Kemudian, upaya yang lain adalah dalam menuliskan singkatan dan simbol. Nah, kalau misalnya Anda mau menyingkat kata-kata atau mau menggunakan simbol, itu harus baku. Jadi, mengacu pada daftar yang dikenal dan disediakan oleh institusi setempat. Jangan membuat singkatan sendiri. Apalagi kayak SMS-nya anak muda ya, semuanya disingkat. Aki, MM, apa itu, terus apalah semuanya nggak tahu ya itu artinya apa. Yang baku apa? Ya misalnya yang itu kan baku, YG itu kan semua orang tahu. Terus BD berhubungan dengan semuanya kan orang tahu. Jadi bisa menggunakan yang baku, jangan menggunakan singkatan yang menimbulkan kesalahpahaman. Ya ini harus dihindari agar dokumentasi keperawatan manualnya bisa efektif. Kemudian kita harus melakukan pengaturan yang tepat. Jadi pada saat mengentry atau menulis itu, mulai setiap entry dengan tanggal dan waktu. Jangan sampai dilupakan. Tanggal, waktu itu wajib dituliskan. Jangan kita lupa hanya menuliskan yang dilakukan saja, tapi tanggalnya nggak tahu. Kemudian form ditulis dalam urutan kronologis. Jadi formnya ditulis secara sistematis, berurutan.
Form diisi tepat waktu, jangan menunda apapun untuk menulis, apalagi sampai shift-nya selesai ya, baru ditulis. Oh, tadi saya melakukan apa saja, oh udah mau pulang, baru saya tulis, tidak ya. Tapi langsung ditulis setelah melakukan implementasi. Kemudian, jika misalnya Anda mendapat tugas untuk memberikan obat, entah obat apapun itu, beri tanda centang pada grafik obat setelah memberikan. Jangan lupa. Kalau lupa, nanti ditakutkan ada perawat lain yang memberikan lagi. Karena dilihat, loh, kok ternyata belum dicentang atau belum dilingkari. Oh, berarti belum dikasih. Padahal pasiennya sudah diberi obat. Nah, kasihan nanti. Apalagi kalau pasiennya nggak bilang sudah dikasih obat. Bisa dikasih obat double ya. Kemudian jangan lupa untuk legalitas, paraf dan nama perawat setelah menulis itu harus dituliskan di laporan tersebut, di dokumentasi tersebut. Nah, ini contohnya penulisan laporan yang tertinggal. Nah, ini misalnya. Ini penulisan catatan perkembangan khusus pemberian obat. Misalnya ini setelah memberikan obat, ditulis sudah diberikan obat apa, kemudian bagaimana reaksi atau respon dari pengobatan tersebut pada pasien. Selanjutnya, upayanya adalah harus membuat data tersebut atau laporan tersebut akurat. Nah, untuk keakuratan gunakan istilah faktual dan deskriptif. Gunakan ejaan dan tata bahasa yang benar. Tulis kalimat lengkap dan pertahankan kelanjutan ASCII ya. Tetap harus dengan tata bahasa yang tepat. Selanjutnya, untuk pendokumentasian kesalahan pemberian obat. Nah, misalnya kalau ada kesalahan pada saat pemberian obat, tulis dalam catatan perkembangan tadi yang dituliskan di contoh tadi. Nama dan dosis obat, kemudian nama yang melakukan kesalahan, waktu diketahuinya terjadi kesalahan tersebut, kemudian tindakan keperawatan atau medis apa yang dilakukan, serta respon pasien terhadap tindakan tersebut apa, misalnya kok sampai alergi, sampai pasiennya sesak nafas misalnya atau apa, semua respon pasien terhadap kesalahan pemberian obat itu dituliskan di dokumentasi keperawatan. Selanjutnya, selalu upayakan kerahasiaan. Jadi, penting untuk kita sebagai advokat, kita memastikan data yang kita tuliskan itu rahasia. Perawat bertanggung jawab melindungi privasi dan kerahasiaan data pasien. Penting, pasien tidak boleh memberitahukan data-data pasien kepada petugas lain, pasien lain, atau perusahaan asuransi. Tidak boleh bisa mengakses catatan klien. Ini harus diperhatikan tentang kerahasiaan data. Nah, selanjutnya Anda perlu ingat hal ini. Hindari hal-hal berikut pada saat dokumentasi keperawatan manual, yaitu yang pertama mengandalkan pada ingatan. Nanti sajalah saya nulisnya, saya masih ingat. Terus nanti di-recall, apa ya tadi yang saya lakukan, bagaimana ya responnya, diingat semuanya. Ini tidak boleh ya, dihindari mengandalkan pada ingatan. Ya kalau ingatannya bagus, kalau tidak nanti ada info penting yang terlewat. Kemudian menghilangkan atau menghapus entry yang tadi yang sudah ditulis, jangan dihapus atau di-tip X, harus dicoret saja. Menghilangkan kata-kata yang tidak diketahui dan karena tidak tahu terus dihilangkan, ini juga tidak boleh. Membuat asumsi, menyimpulkan atau menyalahkan, tidak boleh membuat interpretasi sendiri. Membiarkan ruangan kosong antara entry dan tanda tangan, jadi diharapkan jangan ada ruangan kosong antara entry atau catatan perkembangan dengan tanda tangan kita, mencatat entry lama, serta mengabaikan dokumentasian sampai akhir save. Nah ini, enggak lah, nanti nulisnya setelah mau selesai save, mau pulang baru ditulis. Nah ini tidak boleh ya, dihindari. Oke, demikian penjelasan dari saya tentang dokumentasi keperawatan manual. Tugasnya apa ya? Tugasnya silakan belajar mandiri, karena di RPP memang tidak ada tugas, tidak ada kuis. Jadi tugasnya adalah belajar mandiri agar Anda lebih tahu tentang dokumentasi keperawatan manual. Oke, terima kasih. Cukup dari saya demikian. Ada yang
ditanyakan, bisa langsung kirim email atau langsung chat nih di WA tersebut. Nah, kalau ada kesalahan dari saya atas penyampaian ataupun materi yang kurang berkenan, saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.